Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan tentang keseimbangan air dan elektrolit. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Vidya Rahmatri Safila, dengan nomor NIM 211101009. Yang kedua ada Diva Salsabila dengan nomor NIM 211101025. Yang ketiga ada Nasihatul Ula dengan nomor NIM 211101022. Next. Yang pertama, pengertian dan komposisi air. Next. Air merupakan zat kimia utama yang menyusun tubuh manusia dengan sekitar 50-70% dari berat tubuh manusia. Sekitar 10% dari seluruh air yang menyusun tubuh mengalami proses pengubahan aktif dan dikeluarkan melalui berbagai proses, meliputi proses pernafasan, keringat, dan pembuangan melalui urin. Kandungan air dalam tubuh sekitar 60% hingga 70% dari berat tubuh. Air sangat penting bagi organ-organ dalam tubuh untuk bekerja dengan baik. Apabila tubuh kekurangan cairan agar tetap dapat menyeimbangkan kadar air, maka tubuh secara otomatis akan mencari jalan mengambil sumber air dari komponen tubuh sendiri, antara lain dari darah. Akibatnya, kadar air dalam darah akan berkurang dan darah menjadi kental. Pada akhirnya, perjalanan darah sebagai alat transportasi oksigen dan zat-zat makanan akan terganggu. Begitu krusialnya peran air dalam tubuh kita. Maka, pedoman untuk selalu menjaga asupan air yang cukup dengan minum minimal 8 gelas per hari adalah keharusan. Karena tanpa kita sadari, kita pun kehilangan cairan melalui keringat, urin, feses, bahkan saat bernafas hingga 1, liter air per hari. Next. Yang kedua, fungsi air dalam tubuh. Next. Fungsi air dalam tubuh antara lain, yang pertama ada pelarut zat gizi, yang kedua membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, yang ketiga melembabkan mukosa, yang keempat menenangkan saraf, yang kelima mencegah konstipasi, yang keenam buang sisa metabolisme, yang ketujuh menjaga fungsi organ dan jaringan dalam tubuh, yang kedelapan menjaga suhu tubuh, dan yang terakhir pelumas sendi. Next. Yang ketiga, kebutuhan air dalam tubuh sehari-hari. Air per hari yang dibutuhkan pada iklim sedang yakni rata-rata orang dewasa sehat adalah sekitar 15,5 cangkir atau 3,7 liter untuk pria dan 11,5 cangkir atau 22,7 liter untuk wanita. Cara ini mencakup kebutuhan air dari minuman dan makanan sekitar 20% untuk setiap hari. Kebutuhan air per hari memang akan berubah-ubah. Kebutuhan harian air putih antara laki-laki dan perempuan pun berbeda. Laki-laki setidaknya harus minum 2 liter air, sedangkan perempuan memerlukan sebanyak 1,6 liter untuk memenuhi kebutuhan air per hari. Ukuran tersebut setara dengan 4 botol air mineral untuk laki-laki dan 3 botol untuk perempuan. Selain jenis kelamin, kebutuhan cairan juga dapat berubah karena beberapa faktor seperti usia, pengaruh aktivitas harian, tempat tinggal, hingga aktivitas seksual. Next. Aktivitas yang memerlukan tubuh
Seseorang membutuhkan air per hari lebih banyak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti olahraga dan lingkungan. Semakin bertambahnya usia, persentase ini akan semakin berkurang. Air pada tubuh diperlukan untuk metabolisme, fungsi pencernaan, sel, pengaturan suhu, dan daya tahan tubuh. Kebutuhan air per hari pada anak memang berbeda. Ini berdasarkan usia, jenis kelamin, massa otot, dan lemak tubuh. Diperkirakan pada bayi usia 0,6 bulan, baik laki-laki maupun perempuan, memerlukan 700 ml per hari. Untuk usia 7 sampai 12 bulan, memerlukan 800 ml per hari. Dan anak usia 1 tahun ke atas memerlukan sekitar 1.300 ml hingga 2.000 ml per harinya. Namun, hal ini dikembalikan lagi pada kondisi anak tersebut membutuhkan cairan pada tubuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Empat, cairan intraseluler. Cairan intraselulernya adalah cairan yang ada di dalam sel organisme multiseluler. Oleh karena itu, cairan ini disimpan di dalam kompartemen intraseluler tubuh. Kompartemen intraseluler adalah sistem yang mencakup semua cairan yang tertutup dalam sel oleh membran plasma mereka. Cairan jenis ini sering disebut sebagai sitosol. Sitosol organel dan molekul yang terletak di dalamnya secara kolektif disebut sebagai sitoplasma. Kebalikan dari cairan intraseluler adalah cairan ekstraseluler yang terletak di luar sel di kompartemen ekstraseluler. Banyak enzim dan mekanisme seluler bekerja untuk mengangkut produk dan limbah dari cairan intraseluler ke cairan ekstraseluler, sambil membawa nutrisi dan zat larut baru ke dalam cairan intraseluler. Tidak seperti cairan ekstraseluler, cairan intraseluler memiliki konsentrasi kalium yang tinggi dan konsentrasi natrium yang rendah. Sitosol terutama terdiri dari air, ion terlarut, molekul kecil, dan molekul besar yang larut dalam air seperti protein. Karakteristik cairan intraseluler. Sel manusia dimandikan dalam cairan. Di dalam sel dan di luar sel, faktanya, air di dalam sel membentuk sekitar 42% dari berat badan sel. Cairan di dalam sel disebut cairan intraseluler, IFC, dan cairan di luar sel disebut cairan ekstraseluler. Kedua cairan ini dipisahkan oleh membran semi-permeabel yang mengelilingi sel. Membran ini memungkinkan cairan masuk dan keluar, tetapi pada saat yang sama mencegah molekul atau bahan yang tidak diinginkan memasuki sel. IFC adalah komponen utama dari sitoplasma atau sitosol. Cairan ini membentuk sekitar 70% dari total air tubuh manusia. Seorang pria dapat memiliki sekitar 25 liter. Volume cairan ini biasanya cukup stabil karena jumlah air yang ditemukan dalam sel diatur oleh tubuh. Jika jumlah air dalam sel turun terlalu rendah, sitosol terlalu terkonsentrasi dalam zat terlarut dan tidak dapat melakukan aktivitas seluler normal. Sebaliknya, jika terlalu banyak air memasuki sel, itu bisa meledak dan hancur. Next.
Komposisi cairan intraseluler. Cairan ini mengandung air, protein, dan zat terlarut. Zat terlarut adalah elektrolit yang membantu menjaga tubuh bekerja dengan baik. Elektrolit adalah unsur atau senyawa yang ketika dilarutkan dalam cairan terurai menjadi ion. Ada banyak elektrolit di dalam sel, tetapi kalium, magnesium, dan fosfat memiliki konsentrasi tertinggi. Konsentrasi ion-ion lain dalam sitosol atau cairan intraseluler sangat berbeda dari yang ekstraseluler. Sitosol mengandung sejumlah besar makromolekul bermuatan, seperti protein atau asam nukleat, misalnya, yang tidak ada di luar sel. Campuran molekul kecil yang ditemukan di sini sangat kompleks karena variasi enzim yang terlibat dalam metabolisme sel sangat besar. Enzim ini terlibat dalam proses biokimia yang menahan sel dan mengaktifkan atau menonaktifkan racun. Sebagian besar sitosol terdiri dari air, yang membentuk sekitar 70% dari total volume sel khas. pH cairan intraseluler adalah 7,4. Membran sel memisahkan sitosol dari cairan ekstraseluler, tetapi dapat melewati sitosol bila perlu melalui saluran khusus. Fungsi banyak proses seluler, terutama metabolisme terjadi di sini. Proses-proses ini meliputi sintesis protein yang dikenal sebagai terjemahan genetika. Tahap pertama, respirasi seluler, glikositosis, dan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Cairan intraseluler memungkinkan pengangkutan molekul melalui sel dan di antara organel seluler. Metabolit dapat diangkut sepanjang cairan intraseluler dari area produksi ke situs di mana mereka dibutuhkan. Selain itu, ia memainkan peran utama dalam mempertahankan potensial aksi sel karena konsentrasi protein tinggi dalam cairan intraseluler dibandingkan dengan cairan ekstraseluler. Perbedaan konsentrasi ion baik di dalam maupun di luar sel menjadi penting untuk mengatur osmosis. Ini memungkinkan Anda untuk menjaga keseimbangan air di dalam sel untuk melindunginya dan tidak meledak. Osmosis dan cairan intraseluler. Osmosis adalah proses di mana air bergerak masuk dan keluar dari sel. Tekanan osmotik adalah gaya yang memindahkan cairan dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya. Tingkat tekanan osmotik tetap hampir sama antara kompartemen IFC dan EFC. Tekanan osmotik dapat didefinisikan sebagai daya tarik air terhadap zat terlarut atau elektrolit. Jika ada penurunan air dalam sel, elektrolit bergerak di dalam sel untuk menyebabkan air masuk lagi. Demikian juga yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika air dalam sel meningkat, elektrolit bergerak untuk mengeluarkan air. 5. Cairan interstisial. Cairan interstitial atau cairan jaringan ini adalah cairan yang membasahi dan menyelimuti jaringan seluler dan ditemukan di sela-sela ruang di antara sel.
juga dikenal sebagai ruang di antara jaringan. Seorang akan memiliki rata-rata 20 liter cairan interstisial dalam tubuh mereka, yang merupakan sekitar 16% dari total berat tubuh dan memasuk nutrisi ke sel-sel tubuh, serta menjadi sarana untuk menghilangkan atau menghilangkan limbah. Tubuh manusia memiliki rata-rata cairan interstisial dalam sistem limfatik. Sistem limfatik adalah struktur anatomi yang mengangkut limfa secara tidak langsung ke jantung dan merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Di antara fungsinya, sistem limfatik mengontrol konsentrasi protein dalam interstitium, volume cairan interstitial, dan tekanannya. Pada gilirannya, getah bening adalah cairan transparan agak keputihan yang mengalir melalui pembuluh limfatik. Cairan ini terjadi setelah cairan meluap yang meninggalkan kapiler darah ke ruang interstitial. Dengan cara ini, di antara fungsi getah bening, cairan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstitial ke darah. Ada jumlah penyakit atau tanda-tanda klinis yang bermanifestasi dalam sistem limfatik. Pembentukan edema limfatik atau limfedema mewakili patologi yang berhubungan dengan cairan interstitial. Edema dianggap sebagai tanda klinis yang terdiri dari akumulasi cairan di ruang antarsel atau interstitial, serta di rongga-rongga organisme. Edema terbentuk ketika ada sekresi cairan yang berlebihan ke dalam ruang interstitial atau ketika tidak pulih dengan benar, yang mungkin disebabkan oleh masalah resorpsi serta masalah limfatik. Konten cairan pengantara. Cairan interstisial terdiri dari pelarut berair, terutama terdiri dari air, zat terlarut, dan protein. Di antara zat terlarut yang dimilikinya adalah gula, garam, asam, hormon, neurotransmitter, limbah, dan elektrolit. Jumlah protein yang ada dalam cairan interstisial kurang dari yang ada dalam plasma. Komposisi cairan jaringan tergantung pada pertukaran antara sel-sel dan dalam jaringan dan darah. Oleh karena itu, cairan interstisial memiliki komposisi yang berbeda di berbagai jaringan dan bagian tubuh. Kesamaan antara plasma dan cairan interstisial mirip dengan plasma darah, yang merupakan komponen cairan darah. Kesamaan ini terletak pada kenyataan bahwa air, ion, dan zat terlarut kecil secara terus-menerus dipertukarkan antara plasma dan cairan interstisial. Pelatihan dan penghapusan. Pelatihan.
Tekanan hidrostatik dihasilkan oleh tekanan darah jantung. Tekanan ini mendorong air keluar dari kapiler. Ketidakmampuan beberapa protein dalam darah untuk melewati dinding kapiler menghasilkan potensi air. Air bergerak dari konsentrasi tinggi di luar bejana ke konsentrasi rendah di dalamnya untuk mencapai kesetimbangan kimia. Sementara tekanan osmotik membawa air kembali ke bejana. Keseimbangan tidak tercapai karena darah di kapiler terus mengalir. Penghapusan sistem limfatik melengkapi sistem vena dalam mencegah akumulasi cairan interstitial yang mengelilingi sel-sel dalam jaringan. Dengan demikian, cairan interstitial dapat masuk ke pembuluh limfatik di sekitarnya dan akhirnya berikatan dengan darah. Ketika proses ini gagal, mungkin ada kehadiran enema. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Peran cairan interstitial dalam pemantauan glukosa. Cairan interstitial telah memungkinkan pengembangan teknologi baru untuk memantau diabetes. Dalam hal ini, pemantauan glukosa terus-menerus adalah sistem yang memungkinkan mengukur tingkat glukosa dalam cairan interstitial dengan memasukkan sensor kecil di bawah kulit yang mengirimkan hasilnya ke layar setiap beberapa menit sekali. Namun, kadar glukosa dalam cairan interstitial tidak persis sama dengan yang ada dalam darah. Selain itu, kadar glukosa darah naik dan turun lebih awal daripada cairan interstitial sehingga pemantauan glukosa terus-menerus akan menghadirkan penundaan sekitar 10 menit dibandingkan dengan pengukuran glukosa darah. Yang keenam, ada cairan intravaskuler. Cairan intravaskuler adalah cairan yang terkandung di dalam pembuluh darah. Volume relatif dari CIV sama pada orang dewasa dan anak-anak. Rata-rata volume darah orang dewasa kira-kira 5-6 liter. 3 liter dari jumlah tersebut adalah plasma, sisanya 2-3 liter terdiri dari sel darah merah atau eritrosit yang mentransfer oksigen dan bekerja sebagai buffer tubuh yang penting, sel darah putih dan trombosit. Yang ketujuh ada akibat ketidakseimbangan air dan elektrolit. Ketidakseimbangan air menyebabkan overhidrasi. Overhidrasi yaitu kelebihan atau intoksikasi cairan dalam tubuh sering terjadi akibat adanya kekeliruan dalam tindakan terapi cairan. Penyebab overhidrasi meliputi adanya gangguan ekskresi air lewat ginjal atau gagal ginjal akut, masukan air yang berlebihan pada terapi cairan, masuknya cairan irigator pada tindakan reseksi prostat, transuretra, dan korban tenggelam. Gejala overhidrasi meliputi sesak nafas, edema, peningkatan tekanan vena jugular, edema paru akut, dan gagal jantung. Kemudian ada dehidrasi. Dehidrasi merupakan suatu kondisi defisit air dalam tubuh akibat masukan yang kurang atau keluaran yang berlebihan. Kondisi dehidrasi bisa terdiri dari 3 bentuk, yaitu isotonik, bila air hilang bersama garam, kemudian hipotonik, secara garis besar terjadi kehilangan natrium yang lebih banyak dibandingkan air yang hilang karena kadar natrium serum rendah, air di kompartemen intravaskuler berpindah ke ekstravaskuler, sehingga menyebabkan penurunan volume intravaskuler. Kemudian ada hipertonik. Hipertonik itu terjadi kehilangan air yang lebih banyak dibandingkan natrium yang hilang. Karena kadar natrium tinggi, air di kompartemen ekstravaskular berpindah ke kompartemen intravaskular, sehingga penurunan volume intravaskular minimal.
Kemudian ketidakseimbangan elektrolit adalah kondisi ketika seseorang memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak mineral tertentu seperti potasium, kalsium, magnesium, dan sodium di dalam tubuhnya. Penyebab ketidakseimbangan elektrolit biasanya seseorang akan kehilangan mineral setiap harinya. Sejumlah kecil hilang setiap kali seseorang pergi ke kamar mandi atau berkeringat terlalu banyak. Namun hal ini tidak akan menimbulkan masalah karena mineral yang hilang bisa dengan mudah diganti. Caranya dengan meminum cairan dan makanan-makanan yang mengandung mineral tersebut. Kemudian kemungkinan penyebab lainnya yaitu penyalahgunaan alkohol, pola makan buruk yang rendah nutrisi dan mineral, penyakit yang menyebabkan diare, muntah, dan demam, ketidakmampuan menyerap nutrisi dan makanan karena masalah pencernaan, kemudian yang terakhir ada meminum obat tertentu untuk pengobatan penyakit tertentu. Yang ke-8 ada pengaturan asam pada tubuh. Keseimbangan asam basa terkait dengan pengaturan-pengaturan konsentrasi ion H bebas dalam cairan tubuh. pH rata-rata darah adalah 7,4, pH darah arteri adalah 7,45 dan darah vena adalah 7,35. Jika pH darah kurang dari 7,35 dikatakan asidosis. Dan jika pH darah lebih dari 7,45 dikatakan alkalosis. Kemudian ion H terutama diperoleh dari aktivitas metabolik dalam tubuh. Ion H secara normal dan kontinu akan ditambahkan ke cairan tubuh dari 3 sumber, yaitu pembentukan asam karbonat, katabolisme zat organik, disosiasi asam organik pada metabolisme intermedia. Kemudian fluktuasi konsentrasi ion H dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi normal sel, antara lain perubahan eksitabilitas saraf dan otot, mempengaruhi enzim-enzim dalam tubuh, dan mempengaruhi konsentrasi ion K. Bila terjadi perubahan konsentrasi ion H, maka tubuh berusaha mempertahankan ion H seperti mengaktifkan sistem dapur kimia, mekanisme pengontrolan pH oleh sistem pernafasan, mekanisme pengontrolan pH oleh sistem perkemian. Ada 4 sistem dapur kimia, yaitu dapur bikarbonat, dapur protein, dan dapur hemoglobin. Dapur bikarbonat sendiri yaitu sistem dapur di cairan ekstrasel, terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Dasar protein merupakan sistem dapur di cairan ekstrasel dan intrasel. Kemudian yang terakhir ada dapur hemoglobin, merupakan sistem dapur di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.